Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah data kita kali ini. Sebagai seorang data scientist, jujur aja nih, saya sering banget ngelihat pola unik di ekosistem digital kita. Tapi ada satu anomali yang benar-benar bikin saya penasaran, sekaligus agak ngeri sih. Kenapa ya? Konten edukasi medis yang kredibel itu sering banget tenggelam, sementara hoaks dan informasi menyesatkan malah meroket tajam. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas algoritma di balik itu semua. Yuk langsung aja kita mulai. Pertama-tama coba deh ingat-ingat. Pernah nggak sih mungkin Anda seorang dokter, perawat, atau kreator edukasi, udah capek-capek bikin konten soal vaksin yang super akurat, yang nge-like cuma 10 orang. Bikin frustrasi banget kan? Pasti mikirnya, apa penyampaianku yang salah ya? Well, mari kita luruskan satu hal. Jangkauan konten Anda yang rendah itu sama sekali bukan karena pengetahuan medis atau cara komunikasi Anda yang jelek. Bukan itu masalahnya. Sebenarnya yang terjadi adalah ketidakcocokan sistemik antara niat mulia Anda dengan murni tujuan matematis dari si mesin penyedia konten media sosial itu sendiri. Kalau kita bedah mesin di balik media sosial ini dari kacamata data, kita bakal nemuin satu rumus mentah yang lumayan brutal. Ingat baik-baik ya, views atau jumlah tayangan itu sama dengan emosi, ditambah kontroversi, ditambah kecepatan, lalu semuanya dikalikan dengan retensi atau seberapa lama orang nonton. Artinya apa? Platform-platform ini secara mutlak dioptimalkan untuk ngasih suntikan dopamin instan ke penggunanya. Titik. Mesin ini nggak diprogram buat memvalidasi jurnal ilmiah atau ngecek peer review. Mesin ini murni cuma nyari satu hal, reaksi spontan manusia. Lalu, seberapa ekstrim sih efek dari rumus ini di dunia nyata? Jawabannya 6 kali lipat. Dari bocoran data internal Facebook di tahun 2023, terungkap kalau konten dengan muatan emosi negatif itu menyebar 6 kali lebih cepat dibanding edukasi yang sifatnya netral dan faktual. Nggak masuk akal kan? Makanya edukasi sains seringkali kalah telak di balapan algoritma ini. Konten sains itu kan biasanya terstruktur, kalem, nggak ada dramanya, jadi jarang banget bisa memicu reaksi impulsif yang disukai algoritma. Dan kalau kita lihat data khusus di Indonesia, anomalinya malah jauh lebih gila lagi, 10 kali lipat. Ya, kecepatan penyebaran hoaks seputar COVID-19 kemarin itu 10 kali lipat lebih ngebut dibanding informasi resmi dan valid dari Kementerian Kesehatan. Kok bisa sampai sejauh itu bedanya? Karena algoritma dengan sangat presisi mendorong info palsu tersebut langsung masuk ke dalam echo chambers atau ruang gema para pengguna yang pemikirannya emang udah mirip. Ngunci mereka dalam siklus ketakutan yang bikin mereka nggak bisa berhenti ngeklik. Jadi, ini membawa kita ke bagian pertama dari analisis kita. Mesin uang bukan mesin fakta. Pada dasarnya, algoritma media sosial itu cuma sebuah sistem machine learning canggih dengan satu tujuan absolut, memprediksi secara akurat konten apa yang bisa nahan jempol Anda supaya terus scrolling dan diam di aplikasi mereka selama mungkin. Mereka sama sekali nggak punya sensor kebenaran medis di dalam kodenya. Metrik utama mereka cuma engagement dan waktu retensi. Sistem ini sepenuhnya digerakkan oleh perilaku adiktif manusia, bukan digerakkan oleh akurasi data ilmiah. Ada satu ungkapan yang benar-benar ngenak banget buat gambarin realitas ini. Algoritma nggak peduli sama fakta diabetes. Dia jauh lebih suka klaim kayak minum jahe, sembuh HIV besok. Gila kan? Tapi kenapa klaim konyol begini bisa menang? Karena klaim yang ekstrim, cepat, dan sensasional itu langsung memicu emosi yang sangat kuat. Entah itu rasa takjub, marah, takut, atau malah harapan palsu instan. Lonjakan emosi itulah yang bikin pengguna spontan berhenti scrolling dan tanpa mikir panjang langsung nge-share konten itu ke orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Mengapa hoaks kalahkan edukasi? Mari kita bedah matriks pertarungannya di 4 metrik utama penentu algoritma. Pertama, dwell time atau waktu menetap. Hoaks itu menang karena mereka selalu punya cerita dramatis yang bikin orang betah nonton berlama-lama. Edukasi seringnya berupa teks padat yang langsung di-skip dalam 3 detik. Kedua, soal shares dan comments. Hoaks itu secara aktif memicu kontroversi. Kalau edukasi, karena cuma nyajin fakta kering, audiens ya cuma baca doang tanpa ngerasa perlu bereaksi. Ketiga, watch completion. Hoaks itu pasti punya pancingan emosional di 3 detik pertama videonya. Sementara edukasi biasanya dimulai dengan intro akademis yang super panjang dan bikin bosen. Dan yang terakhir, virality loop. Hoaks itu gampang banget memicu FOMO atau fear of missing out, jadi gampang banget viralnya. Sedangkan konten edukasi seringkali terhambat sama disclaimer medis yang kaku. Oke, kita sampai di bagian ketiga dan ini yang paling praktikal, strategi hack algoritma kesehatan. Gimana caranya kita ngelawan balik? Sebagai data scientist, saya punya 3 langkah taktis untuk meretas alias nge-hack algoritma ini.
Langkah pertama, selalu pakai hook emosional di awal. Tolong, jangan pernah mulai konten dengan ngebacain data jurnal medis. Mulailah dengan cerita manusiawi. Misalnya, saya hampir kehilangan pasien gara-gara hoax ini. Percaya deh, data kami nunjukin pendekatan kayak gini bisa ningkatin retensi sampai 300%. Langkah kedua, prioritaskan format short and visual. Bikin video vertikal yang pendek aja, misal 15 detik, pakai teks yang besar dan jelas. Langkah ketiga, aktif men-trigger engagement. Kasih pertanyaan langsung ke penonton di akhir video dan pastikan Anda membalas komen-komen mereka dengan sangat cepat di 1 jam pertama konten tayang. Biar lebih kebayang, perhatiin transformasi ini. Di sebelah kiri pendekatan lama, isinya teks padat, paragraf panjang, full istilah akademis. Pendekatan kayak gini tuh secara matematis langsung dibunuh sama algoritma karena bounce rate atau tingkat orang kaburnya tinggi banget. Nah, di sebelah kanan kita punya versi hack algoritma. Video pendek, visualnya eye-catching, dengan teks besar yang langsung mancing penasaran. Kayak 3 mitos gula. Ingat, ngelakuin ini bukan berarti kita lagi ngerendahin sains kok. Kita cuma lagi menerjemahkan sains ke dalam bahasa yang dipahami sama mesin, machine learning, dan audiens modern. Dan bagian ini khusus saya tunjukin buat Anda, para kreator edukasi dan tenaga medis. Ini adalah toolkit data scientist yang bisa Anda pakai gratis. Manfaatkan fitur analytics bawaan platform. Di TikTok, selalu pantau metrik completion rate, targetkan supaya minimal 70% penonton nonton sampai habis. Di Instagram Insights, stop cuma terobsesi sama jumlah likes. Mulai sekarang, lacak jumlah saves atau simpanan. Konten yang di-save itu adalah indikator value tingkat tinggi di mata algoritma. Lalu, biasakan A/B testing dengan gaya hook yang beda-beda. Oh, dan satu bocoran data praktis, waktu paling optimal buat posting edukasi kesehatan itu saat jam prime time orang main HP, yaitu antara jam 6 sore sampai jam 9 malam. Selanjutnya, kita masuk ke bagian keempat, jebakan umum edukasi digital. Jebakan pertama yang paling sering bikin konten jeblok adalah over fakta. Gini, sebagai orang yang cinta sains, wajar kalau Anda pengen ngasih semua data mentah ke audiens. Tapi secara algoritma, kalau sebuah konten isinya murni deretan angka doang, mesin bakal langsung ngasih label low interest. Solusinya gimana? Terapkan aturan 80/20 secara disiplin. Dedikasikan 80% porsi konten Anda untuk membangun narasi atau story yang memancing empati, nah baru deh sisa 20%-nya dipakai buat ngelempar data inti sebagai pukulan telaknya. Cerita yang akan narik perhatian mereka, tapi data yang akan mengunci kredibilitas Anda. Jebakan krusial berikutnya. Gimana ngerespon saat ada hoax yang lagi viral? Insting pertama Anda mungkin pengen langsung komen di postingan itu. Atau nge-stitch videonya buat ngebantah pakai fakta kan? Hati-hati. Dari kacamata machine learning, itu adalah kesalahan taktis yang fatal banget. Kenapa? Karena interaksi Anda itu justru ngasih sinyal engagement positif ke algoritma, yang malah ngebantu video hoax itu makin meledak. Jadi solusi cerdasnya, buatlah counter story atau narasi tandingan Anda sendiri, tapi secara terpisah dan independen. Pakai strategi hook emosional tadi buat bikin kebenaran versi Anda jadi viral sendiri, tanpa ngasih bahan bakar gratis ke video hoax aslinya. Sebagai kesimpulan data kita hari ini, ada satu insight yang sangat memberdayakan. Konten empatik dan kredibel bisa melawan infodemik dan meningkatkan trust hingga 40%. Kutipan ini ngerangkum tujuan akhir kita. Emang sih, kita sekarang harus beradaptasi pakai taktik baru kayak hook emosional dan video pendek. Tapi pas kita ngegabungin jangkauan algoritma itu dengan empati dan kredibilitas medis yang tulus, kita sebenarnya lagi ngebangun metrik kepercayaan audiens jangka panjang. Dan tahu nggak bagian paling kerennya? Kepercayaan adalah satu-satunya metrik valid yang nggak akan pernah bisa direplikasi sama akun-akun penyebar hoaks. Yang pada akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan provokatif buat Anda semua. Apakah Anda siap mengubah nasib konten kesehatan mulai hari ini? Udah waktunya kita berhenti nyalain algoritma atas sepinya konten sains. Mulai sekarang, mari kita pahami cara kerja machine learning ini, manfaatkan storytelling yang memikat, bikin visual yang ramah di mata, dan jadilah peretas algoritma yang handal. Kenapa? Demi satu tujuan mulia, memastikan kebenaran medis memenangkan pertempuran di dunia digital kita. Terima kasih banyak udah gabung di sesi bedah data kali ini. Teruslah mengedukasi, teruslah beradaptasi, dan sampai jumpa di analisis kita berikutnya.